Shalom, kembali lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul kepuasan sejati. Kita lihat satu ayat di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang lebih membahagiakan kita bila kita merasa lega, merasa puas, merasa marem. Orang Jawa bilang, ketika kita bangun pagi dan merasa hidup kita baik, diberi kesehatan, puji Tuhan, saya puas, saya marem. Dan ketika malam hari menjelang tidur, kita juga masih merasakan kelegaan, diberi kesehatan, dan diberkati sepanjang hari. Inilah kepuasan yang sejati. Dan kalau kita melihat pada sisi lain, tidak ada yang lebih buruk dari hidup yang selalu merasa tidak puas, selalu merasa kurang, selalu merasa khawatir, dan selalu gelisah. Mari pada kesempatan ini coba kita cek atau kita periksa diri kita. Apapun yang kita miliki, kemanapun kita pergi, dan apapun yang kita lakukan, tidak akan dapat memberikan rasa lega, rasa puas, dan marem yang sesungguhnya atau yang sejati, selain hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhanlah yang membuat hidup ini menjadi puas. Ada pujian yang mengatakan, ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan, inilah yang membuat kita merasa lega dan puas. Uang, rumah yang mewah, besar, bisa liburan ke luar negeri, bahkan di rumah kita perabotan furniture yang bagus-bagus, pakaian yang bermerek, mobil baru, dan seterusnya, bisa memberi kesenangan dengan tingkat tertentu. Bisa memberi kesenangan dengan tingkat tertentu, tapi
hanya sebentar saja, lalu hilang atau berlalu. Banyak orang percaya atau anak-anak Tuhan yang tidak hidup dalam kepenuhan karena mereka hanya mengejar dan mencari hal-hal yang lahiriah semata. Pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, siang lagi, sore, malam. Mereka hanya mengejar hal-hal yang bersifat lahiriah. Sehingga mereka tidak merasakan hidup di dalam kepenuhan. Sebagai orang-orang percaya, kita harus hidup di dalam Tuhan. Jangan hanya mencari hal-hal yang lahiriah, tetapi juga mencari hal-hal yang bersifat kekal, mengandung nilai kekekalan. Ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Kalau jasmaninya lebih diutamakan, cenderung kita akan mengandalkan akal dan pikiran dan tidak mengandalkan Tuhan. Ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Itulah hidup yang sesungguhnya. Di sanalah ada kepuasan yang sejati. Sekali lagi mau saya katakan, ketika kita memiliki segalanya dalam hal-hal yang lahiriah, tidak menjamin kita mendapat kepuasan yang sejati. Kepuasan sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Hal-hal yang lahiriah hanya sebagai penunjang, pendukung dalam kehidupan kita orang-orang percaya, dan bukan itu yang utama. Makanya firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Jangan terbalik. Segala sesuatu akan ditambahkan, baik itu berkat jasmani, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, perlindungan, itu yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita mendapatkan itu, maka kita ini adalah orang yang paling puas, kepuasan yang sejati. Mari pada kesempatan ini kita bangun hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Kita cari sang pemberi berkat, bukan berkatnya, tetapi sang pemberi berkat yang memberikan kepada kita kelegaan yang sejati dan kepuasan yang sejati. Kita lihat satu ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-17 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Mazmur 17 ayat yang ke-15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Puas. Ketika kita bangun, ada hubungan yang baik dengan Tuhan, duduk diam dekat, inilah yang membuat kita menjadi puas. Kepuasan yang sejati, yang hakiki. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita utamakan Tuhan dalam hidup ini. Dia akan memberkati kita. Dia akan memberikan kelegaan, kesukaan, bahkan perlindungan tingkat tinggi. Istilah saya, tingkat tinggi.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.